Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab doamu agar mantan kembali kepadamu belum terkabul. Jadi belum terkabul ya, bukan tidak terkabul. Nah, jadi perpisahan ini terjadi secara alamiah, mungkin karena jenuh, karena bosan ya, sehingga mantan minta untuk berpisah. Jadi berbeda ya dengan perpisahan karena mantan mengkhianati. Nah, kalau mantan mengkhianati, artinya kita adalah orang yang terzolimi. Kalau kita orang yang terzolimi, itu doanya mustajab. Tetapi ketika perpisahan ini terjadi secara alami, nah maka yang kita lakukan kemudian kan adalah berdoa ya. Tetapi doa kita kan bukan doa orang yang terzolimi. Apalagi kadang-kadang justru kita yang minta untuk berpisah duluan ya. Setelah berpisah baru kita menyesal. Ya, dan pengen kembali lagi dan mantan tidak mau. Nah, kita berdoa agar dia kembali, tetapi doa kita belum kunjung terkabul juga. Ada 3 sebabnya. Yang pertama ya, kita malas untuk berdoa. Jadi kita berdoanya jarang-jarang. Ya, mungkin ya seingatnya saja. Berbeda kan dengan orang yang memang dia secara rutin terus berdoa setiap hari. Jadi kita malas untuk berdoa. Yang kedua sebabnya, kita berdoa, ya, tetapi kita tidak berusaha untuk dekat dengan Allah. Jadi kita berdoa saja, banyak orang berdoa, tetapi dia tidak sholat. Dia rajin berdoa, tetapi kalau bulan Ramadan tiba, dia tidak berpuasa, misal begitu. Rajin berdoa, tetapi tidak berusaha mendekat kepada Allah. Ya, jadi dia rajin berdoa, tetapi dia jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia malas beribadah. Nah, kemudian sebabnya yang ketiga. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, mungkin pula kita rajin berdoa tetapi kita juga masih rajin mengerjakan berbagai hal yang kemudian mendatangkan dosa untuk kita. Contoh sederhana saja, sangat sederhana. Menggunakan internet, ya. Menggunakan internet, browsing ke sana kemari, kemudian melihat, ya, foto-foto misal begitu yang kalau kita lihat sebenarnya berdosa. Ya, karena mungkin ada aurat yang terlihat dan seterusnya. Kita berdoa, tetapi mata kita masih terus mengerjakan berbagai dosa. Nah, itu juga sebab kenapa doa kita belum kunjung terkabul juga. Ya, jadi kalau kita mau doa kita cepat terkabul, yang pertama harus rajin berdoa. Yang kedua, berusaha mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Yang ketiga, mengerjakan segala yang Allah perintahkan dan menghindari dari segala hal yang bisa menyebabkan kita berdosa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186 kita diajarkan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila
hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itu ya. Jadi, ketika kita menginginkan mantan kembali kepada kita, yang harus kita lakukan, terus berdoa, mendekat kepada Allah, ya, dan kemudian mengerjakan segala yang Allah perintahkan, seperti yang Allah ajarkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186 tadi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.